Sebelum kita lanjut ke chapter berikutnya, teman-teman bisa klik tombol like, share, dan subscribe, serta bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan chapter-chapter kita selanjutnya. Terima kasih. Setelah berapa lama Sampai, kita guys. melakukan perjalanan nanjak, Allah Akbar. alhamdulillah akhirnya Assalamualaikum. kami sampai di gerbang teras pertama. Sampai, guys. Ya, di atas Masya Allah. padang di lantai atau teras pertama. Pada saat itu waktu berbarengan dengan berkumandangnya azan Isya. Kita sudah sampai di atas. Jadi sekitar kurang lebih 45 menit lah kalau dihitung-hitung dari bawah tadi perjalanan sampai ke atas lewat jalur yang curam. Sejenak kami beristirahat di sebuah batu, di belakangnya ada pohon besar untuk sekedar menghilangkan lelah dan penat kami saat menanjak tadi, sambil mendengar cerita Abah Dadi mengenai situs Gunung Padang ini, baik dari segi geologi maupun dari segi budaya dan lain-lainnya. Ayah Abah mah mangga, Ayah Abah mah di tahun 72 juga udah masuk ke sini. Sebelum ini rusak seperti ini udah masuk. Jadi Abah mah dulu tahun 72 teh udah usia seberapa 12 tahun. Ya, jadi sok sering ngikuti. Jadi cerita-cerita ini mah pasti Abah yang paling paham. Jadi kan ini juga seperti berantakannya ini. Jadi dulu mah sebelum dilindungi oleh pemerintah akibat ketiban pohon pada tahun 75. Jadi banyak kayu yang besar, tapi ini tidak berserakan, tapi agak kelihatan semuanya. Jadi semak-semak belukar, tapi udah dipakai. Nah, jadi pada tahun 73, 74, 75 akibat ditebang kayunya oleh pemerintah desa. Jadi pemerintah desa mah cuman dulu teh ini tempat pemujaan atau tempat bertapa. Jadi bahasa dulu mah kan bila mana kita orang dulu mah bahasanya, oh kamu mah datang doa di gunung itu akan muja. Oh kamu mah datang ke gunung itu akan tapa. Tapa itu udah betul sebetulnya mah kalau artian sekarang mah zaman sekarang tapa itu adalah merupakan tapakur. Muja itu dari kata puja puji kepada yang maha kuasa Allah. Ya, tapakur teh menapakur teh oh bila mana ini tanpa ada nenek moyang dulu yang menata tempat ini atau mempergunakan tempat ini pasti nggak ada tempat ini. Kan ai bahasa tempat seperti ini mah bahasanya banyak teh ke satu. Ada bahasa cagar budaya. Ari bahasa cagar budaya benda yang dibentuk oleh nenek moyang dulu, yang benda bersejarah dari usia 50 tahun sampai ribuan tahun dinamakan cagar budaya. Jadi ngitungnya usia. Iya. Kalau bahasa situs, kalau bahasa mah situs mah tempat. Tempat yang dipergunakan oleh nenek moyang yang bersejarah itu namanya situs. Saat kami Ngajar sedang asik aja nanti mendengar bila sebuah mana ada abah, menjadi pejuang agama, pejuang tiba-tiba bangsa, tiba-tiba ada kamera umpamanya mati. meninggal di satu Kami tempat pun di sana kaget. akan Apa dirawat ya? sampai manapun. Lalu Cuni berusaha memperbaiki kamera, apakah ada masalah atau tidak. Jadi Alhamdulillah diartikan namun dari berapa lama artian linggayoni kameranya sudah itu, berfungsi jadi mereran seperti melambangkan semula. Dan kami kesuburan. lanjut Hari mendengarkan kesuburan teh antara nasihat-nasihat peraduan petua-petua serta laki ilmu dan dari Abah perempuan. Dadi. Di sini juga ada yang dinamakan menyerupai lambang linggayoni. Tah seperti di sini teh banyak batu yang berdiri. Yang berdiri teh batu teh menhir, nya. Menhir itu adalah batu tegak. Dong cangkak adalah dakon tanu bolong-bolong gitu tehnya. Nya bisa juga diartikan lambang yoni awewe. Ya, jadi mun kita mah punya menhir anu sok nangtung congkak untuk dijadikan seperti melambangkan kesuburan gitu nya. Jadi maksudnya seperti itu. Kedua, di sana ada yang dinamakan telapak maung. Telapak maung teh di teras ketiga. Tiga itu ada yang menyerupai congkak itu menyerupai telapak maung. Ari telapak maung teh apa? Jadi dulu teh sedangkan telapak maung itu lambang negara Sunda itu kan raja Sunda itu secara
ilmu kesaktiannya, bila mana mantranya dibaca berubah menjadi marimau, maung. Jadi bukan beliau maung tapi manusia, tapi secara ilmunya bila mana mantranya dibaca berubah menjadi maung. Diartikan kita, oh dulu teh artian jadi diartikan berarti kata maung ai Sunda Jawa Barat maung arima teh kata dari manusia manusia teh unggul, oh berarti manusia unggul. Nyata manusia unggul teh manusia berilmu tinggi. Jadi berilmu tinggi teh gimana caranya? Nyata apa? Belajar. Namun belajar mah pasti enggak punya ilmu tinggi, apapun dia tetap belajar. Kita coba telusurin satu-satu bisa, Mas? Dan Telusuri satu-satu nih, yang ini gitu. oh ya maksudnya gini. Terus ketina tadi teh lambang negara Sunda itu kan kujang. Kalau lambang negara kita mah Garuda. Garuda itu kan serogannya berapa? 5. Tapi yang zona inti nama adalah yang paling zona itu satu nama binekanya. Jadi bineka itu bineka tunggal ika-nya, bermacam-macam aliran, bermacam-macam agama, bermacam-macam suku, namun tapi tetap Indonesia. Ya, tak dulu juga cuman sederhana kujang dari artian Siliwangi lambang negara itu teh. Jadi tina sederhana kujang kukuh janji. Jadi artian nama kudu kukuh karena janji. Kalau bila mana janji harus ditepati akan menjadi mau manusia baik itu. Ini manusia unggul gitu maksudnya secaranya mah gitu artiana dulu mah. Tapi karena bineka tunggal ika Indonesia mah itu bermacam aliran tetapi satu tujuan rangkulan nanti gitu kan. Tapi makna kujang itu memang kalau dikaji mah sampai ke besar. Jadi simbol sederhana mah tina artian kukuh janji. Bila mana kamu punya janji harus ditepati, bila mana kamu punya amanah dari orang harus disampaikan. Itu jadi itu cuma itu aja tapi maknanya besar ya. Kita sambil kita doa, orang doa ke Allah, memohon ke Allah buka ridho Allah. Tapi dah Allah mah udah ridho ngan, tapi orang teh so kadang-kadang di dalam hati teh Allah teh udah ridho semuanya atau belum gitu ya. Nah kita jadi sok punya di dalam hati teh hati kecil tapi ada sedetil jadi belum 100%, padahal Allah teh udah ridho. Katilu semoga selamat dunia dan akhirat. Nya keopatama semoga membukakan tina segala ilmu kita anu maslahat anu manfaat teh untuk diapakan ke sesama yang membutuhkan. Ya gitu diamalkan untuk membutuhkan. Saya mah cenah beneran sering nolong, sering sering nolong pada mana orang yang punya penyakit atau apapun atau kebutuhan apapun, kita ditolong oleh kita kalimat Allah yang diucapannya dengan menolong beliau. Ya semoga kalau nolong itu semoga selamat yang menolongnya, selamat anu ditolongnya. Perlu diketahui posisi kita saat ini masih berada tepat maslahat untuk tangga orang-orang lain masuk sedikit ya gitu. Belum sampai kita menelusuri teras pertama dan seterusnya. Gitu, Abah Dadi menyarankan kita untuk berdoa dulu kepada Allah sebelum kita melakukan penelusuran ke dalam lebih jauh. Lampu nama di parem. Ya, supaya enak. Oke, kita doa dulu guys. Jadi nggak bisa direkam, kita doa dulu. Nggak bisa direkam, mohon maaf guys. Di gerbang pertama ini kami berdoa yang dipimpin oleh Abah Dadi. Semua duduk bersila menghadap kiblat dan tidak boleh ada cahaya sama sekali dan tentunya tidak boleh direkam. Nah, yang dirasakan pada saat berdoa itu suasana syahdu, suasana haru sangat menyelimuti diri kami. Ditemani oleh depuran angin yang kencang, suara-suara hewan-hewan malam, menambah kekhusyuan kita dalam berdoa kepada Allah Sang Maha Kuasa atas segala-galanya. Setelah berdoa, kami lanjut menelusuri teras utama yang dipimpin oleh Abah Dadi. Betapa kagetnya saya ketika memasuki teras pertama yang berupa lapangan kecil dengan rumput dan bebatuan. Ternyata saya melihat dimensi yang lain di balik itu semua. Secara kasat mata
teras pertama merupakan Oh itu tuh. lapangan yang ada Bos. bebatuannya. Pegang Ustaz. Oh, Tapi Air secara ya? gaib Heeh. saya menembus dimensi di mana itu adalah merupakan Ini bah. pelataran Cincin. kerajaan Ini bah. istana yang dimana banyak dayang-dayang menyambut dengan tarian-tarian yang diiringi Masih ada. oleh gamelan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mas Saya mas mas. terpana Jangan nyurup melihat dulu. pemandangan Nih tersebut. nih. Pada Allah saat Akbar, itu banyak banget. jiwa saya seakan ingin lepas Ada lagi. dari jasad untuk memasuki Allah. lebih dalam dimensi Kok ada yang tersebut, kayak jatuh? sehingga tidak ada Ada keseimbangan yang dalam jatuh. jasad saya, sehingga saya roboh. Dan ada Banyak beberapa banget. dayang-dayang atau peri dari sana yang memberikan Allah. oleh-oleh gitu, cindramata Habis mas. berupa cincin. Enggak, tadi ada yang kena tas Cincin tuh itu gitu. mewujud dengan sendirinya. Lalu saya memberitahu Abah Dadi, Nah itu dia tadi kena tas kasih aku. cincin, boleh nggak? Kalau haknya ya silakan diambil gitu. Lalu Cuni Siram, dan Pak Yusuf ay, menelusuri ay, ternyata menemukan Kasih kial aja satu airnya, kita taruh cincin situ. di tengah-tengah lapangan. Guys, Lalu ketemu pusaka saya lumayan, mendapatkan alhamdulillah, satu banyak. tiba-tiba tergeletak di samping saya, dan satu lagi 4 tanda apa bah? 5 itu bah. seperti Pertanda. jantung 5 seseorang lagi. ditimpuk Dia kan di sini ke arah juga Cuni. 5 gitu ya. Maka dia kaget gitu. 5 tambah. Sedangkan 2 cincin lainnya berada di tengah-tengah Tadi yang yang terakhir diambil oleh kena tas gue tepluk. Pak Yusuf akhirnya, Coba lihat mewujud sini lah. sendiri. Kecil. Dan kelima cincin itu diberikan kepada Ya, guys. saya Sini belum fokus. untuk saya analisis secara gaibnya. Lalu saya tanya kepada Abah Tadi mengenai belum itu. fokus tadi sini. Guys, Pada saat dapat ini saya cakep belum guys, mampu untuk cincin berdiri karena banyak. masih Banyak berada dayang-dayang di guys yang mau dua ngasih guys. dimensi antara dimensi nyata dan dimensi gaib yang ada di lantai atau teras pertama Tadi tersebut. pluk gitu, Pak. Ya di Kena situ tas. secara batinnya atau secara Pakai gaib rasa, Pak. jiwa saya keluar dari jasad dan Kuningan berada mas, di semua pelataran kuningan. istana yang sedang menyaksikan tarian-tarian dan suara-suara musik gamelan dan sejenisnya 7 atau 7 atau 5. di teras penyambutan tersebut. Ya udah berarti emang harus 5. Walaupun secara nyata jasad saya sedang Pertanda 5. duduk di tanah yang belum bisa melakukan apa. Sedangkan Pak Yusuf dan Tuni saya suruh untuk terus Nggak ada, emang menelusuri udah teras 5 doang pertama mencari Emang harus 5 kali. adakah masih cindramata oleh-oleh yang Lain. diberikan oleh Lain. gaib-gaib Coba di gimana, Mas? teras pertama. Di aula. Posisi saya masih berada Teras di satu. samping Abah yang menemani, Panggung teras belum satu. bisa bangun pada saat itu. Masuk aja guys tiba-tiba. Ternyata setelah ditelusuri, Cuni dan Pak Yusuf tidak menemukan apa-apa lagi. Memang hanya diberikan 5 cincin itu sebagai simbol sepertinya ya. Saya nggak tahu, tapi ya saya Iya, tanyakan kena Abah, tas. kalau itu haknya silakan diambil. Ya udah, Ya berarti oleh memang guys. hak kami 5. pada saat itu. 5 Tak pertanda berapa lama Gunung saya Pancar paksakan 5. jiwa saya untuk Gunung Pancar, masuk Gunung lagi ke jasad Padang. setelah menikmati indahnya panorama kegaiban di teras pertama yang Masya Allah sangat luar biasa. Saya merasa bersyukur bisa menyaksikan fenomena yang di luar logika yang dapat lebih meningkatkan rasa keimanan, takwaan kepada Allah dan mempercayai bahwasanya yang gaib itu betul-betul ada. Selain dimensi manusia, dimensi gaib pun bermacam-macam dan salah satunya yang saya saksikan saat ini dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelusuran kita di teras 1, teras penyambutan Gunung Padang adalah bahwasanya sebagai makhluk Allah dimanapun kita berada, hendaklah kita menempatkan adab dan akhlak lebih utama. Artinya ketika kita memasuki suatu tempat yang memang belum pernah kita masuki, kita harus mengikuti adab yang ada di tempat tersebut. Ada peribahasa mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Asalkan ketentuan adab tidak melanggar syariat, maka kita boleh melakukannya. Ketika sesuatu adab dan budaya tersebut bertentangan dengan syariat, maka kita boleh meninggalkannya dan kita berlindung kepada Allah dengan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'ismi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa
Demikian penelusuran kita di Gunung Padang teras pertama. Tentunya kita akan lanjut ke penelusuran teras kedua di chapter-chapter selanjutnya. Terima kasih.